pelan-pelan disingkirkan. Ternyata Federasi Australia dan klub Rafael Struijk sengaja membuat performanya menurun. Mulai dari tidak pernah dimainkan bahkan tidak masuk daftar susunan pemain. Netizen, mentang-mentang bakalan lawan Indonesia, bisa-bisanya gitu. Kegirangan pelatih timnas Indonesia mendengar rencana PSSI pakai Stadion JIS jadi home base timnas. Kluivert, ini sangat bagus, dan saya sangat senang. Kabar cukup mengejutkan datang dari striker muda timnas Rafael Struijk, yang mana beberapa waktu belakangan ini memang sangat sulit mendapatkan menit bermain di klubnya Brisbane Roar. Rafael Struijk sendiri pertama kali didatangkan dari ADO Den Haag tahun lalu, dengan status pemain Indonesia yang masih berusia cukup muda. Di era ST sendiri, Rafael Struijk bahkan tidak tergeser sama sekali oleh striker-striker dari Liga 1 Indonesia, karena ST sendiri lebih memilih pemain yang punya pergerakan mobile dan mampu membantu pertahanan. Rafael Struijk sendiri baru bermain sebanyak 9 kali di klubnya, dan itu pun tidak selalu jadi starting dan bahkan beberapa kali hanya masuk di penghujung laga. Dari 9 laga yang sudah dijalani, dia hanya mampu melesahkan 1 gol, dan jadi satu-satunya gol yang sampai sekarang belum bisa ditambah. Melihat performanya di Brisbane Roar saat ini, memang banyak yang menyayangkan dirinya harus tersisih. Ada beberapa supporter dan netizen yang menduga kalau ini adalah akal bulus dari Australia dan pihak klub untuk membuat performa striker Indonesia menurun. Ya kita tahu sendirilah, kalau Indonesia 2 pekan depan akan bertandang ke Sydney, Australia, dan tentu Australia sendiri tidak ingin kehilangan poin di kandang sendiri. Melihat fenomena itu, netizen merasa kalau pihak klub Rafael dan Federasi Australia ada kerjasama agar membuat performanya anjlok dan bahkan sulit mendapatkan sentuhan terbaiknya lagi. Yang paling menarik di 6 laga terakhir Brisbane Roar saat ini, Rafael Struijk harus absen di pertandingan tersebut. Beberapa kali dirinya masih masuk daftar susunan pemain dan hanya jadi penghangat bangku cadangan. Tapi akhir-akhir ini sudah tidak masuk DSP, alias menghilang dari lain. Hal itu membuat netizen bertanya, emang sejelek apa sih Struijk? Kok sampai di daftar susunan pemain saja tidak masuk? Sekedar info, bahwa DSP atau daftar susunan pemain itu adalah nama-nama yang biasa diikutkan dalam sebuah laga, nantinya akan mengisi bangku cadangan. Sedangkan yang gak masuk DSP biasanya pemain yang performanya buruk, situasi cedera, ataupun masalah taktikal yang akan diterapkan pelatih. Pihak klub Brisbane Roar sendiri tidak menjelaskan detail tentang apa alasan tidak memasang Struijk, kenapa tidak ada di daftar pemain cadangan maupun tidak masuk DSP. Hal itu jelas akan membuat posisi Struijk bahkan sedikit terancam, karena saat ini Patrick Kluivert nampaknya lebih memprioritaskan pemain yang punya menit bermain di klubnya. Namun tentu, hal itu tidak bakal mungkin serta-merta langsung dilakukan, mengingat stok pemain Indonesia saat ini di level seperti ini sangatlah sedikit. Gak mungkin juga Kluivert memanggil lebih banyak pemain di BRI Liga 1 walaupun mereka punya minute play lebih baik, karena tentu kualitasnya akan jauh berbeda. Netizen seolah berasumsi kalau ini adalah kong kali kong antara pihak Federasi Australia dan klub Brisbane Roar menjatuhkan performa Struijk. Walaupun kita tahu kalau klub ini memang masih punya asal Indonesia yaitu keluarga Bakri, namun hal itu tidak mungkin jadi salah satu impact luar biasa. Netizen juga berasumsi dengan banyaknya pemain Australia yang cedera jelang lawan Indonesia, mereka coba lakukan upaya lain untuk membuat Indonesia tidak bisa menang di sana. Tapi mereka lupa, kalau kita ada pemain lain seperti oleh Romeni, lalu ada pula Ramadan Sananta kalau memang dipanggil, dan ada juga Kevin De Tahir, yang bisa saja dipanggil Kluivert untuk menemani Prof. Toha di lini tengah. Ini kayaknya karena AFF kemarin deh. Soalnya pas Rafa sebelum dipanggil ke timnas AFF, dia masih rutin main di klubnya. Tapi sejak balik dari AFF performanya jadi menurun. Gue gak tahu sih apa alasan klubnya gak mainin dia. Kalau soal performa mungkin saja menurun, tapi masa masuk DSP aja enggak ya? Tulis akun Bohlami. Kayaknya klubnya ada main mata sama Federasi Aussie. Gila kali udah 6 kali gak main dan udah 2 kali gak masuk DSP. Masa si Struijk sejelek itu? Tulis akun penikmat Tobrut. Kalian gak usah sok nuduh-nuduh yang enggak deh. Kalian lihat aja performa Rafa di AFF kemarin. Bagus gak? Nah di Australia itu liganya juga bagus. Jauhlah pokoknya dari Liga Indo.
Mungkin dia perlu buktikan diri dan bekerja keras lagi, agar bisa dimainkan lagi, tulis akun Ayub Gunawan. Gak usah suzon deh, ini bulan puasa cok. Struijk juga gak sebagus itu. Ya menurut gue wajar-wajar aja gak dimainin, tulis akun Randy Orton. Kegirangan pelatih Timnas Indonesia mendengar rencana PSSI pakai Stadion JIS jadi home base Timnas. Kluivert, ini sangat bagus, dan saya sangat senang. Beberapa waktu lalu, pihak PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir baru saja bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam kunjungan itu, ada keinginan dari PSSI untuk menjadikan Stadion JIS sebagai kandang utama Timnas Indonesia. Walaupun memang banyak orang yang terkejut, kok bisa tiba-tiba PSSI mau melakukan hal itu? Karena selama ini memang stadion itu sering dikaitkan dengan unsur politis. Yaps, kita tahu kalau stadion itu sendiri dibangun di era kepemimpinan Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, dan bahkan stadion itu dulunya diharapkan jadi kandang dari Persija Jakarta. Sempat banyak berita dan rumor jelek tentang stadion itu, entah itu akses masuk, atau rumput yang gak standar FIFA lah, sampai ke urusan stadion itu yang memang seringkali dijadikan tempat konser. Namun pertanyaannya sekarang, kenapa PSSI tiba-tiba ingin jadikan JIS sebagai home base Timnas ya? Padahal kan ada GBK? Kalau menilik dari alasan yang diberikan PSSI, nampaknya alasan rumput menjadi salah satu alasan kenapa PSSI mempertimbangkan JIS sebagai home base Timnas. Saat ini, Stadion GBK memang sedang tahap perbaikan rumput, karena dinilai di 2 pertandingan bulan November lalu memang sangat buruk. PSSI sendiri menyebut, kalau GBK gak mungkin terus-menerus dijadikan venue Timnas, karena nanti rumput akan berpengaruh. Menurutnya, harus ada alternatif stadion lain yang dekat dengan GBK untuk membuat rumput GBK bernafas lega. Memang ketika satu kota besar seperti Jakarta memiliki 2 fasilitas, satu Gelora Bung Karno, satu JIS, tentu ini sangat-sangat harus disinkronisasikan dan dimanfaatkan, karena memang dibutuhkan 2 lapangan besar di Jakarta, ucap Erick Thohir. Sekarang kalender Timnas banyak sekali. Dari Juni sampai Juli ada Piala Presiden. Ada juga pertandingan Timnas Senior, kualifikasi U17, U20, dan tim putri. Tentu nggak mungkin rumput kita dipakai terus-menerus akhirnya tidak maksimal, tutupnya. Kendati begitu, nantinya setiap pertandingan tidaklah hanya di JIS maupun di GBK. Akan ada pemilahan dari PSSI ke depannya. Mana laga yang akan dilangsungkan di JIS dan mana yang akan dilangsungkan di GBK. Tapi setidaknya ini jadi kabar baik. Karena kita tahu sendiri kalau JIS ini sangat banyak masalahnya beberapa waktu lalu. Mendengar hal itu, membuat pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert merasa kegirangan. Menurutnya langkah yang diambil PSSI memilih JIS adalah langkah yang luar biasa. Ya, saya sangat senang mendengar berita itu. Itu sangat bagus dan kami akan bermain di stadion yang secara jarak dekat dengan supporter, ucap Kluivert. Sekarang fokus kami di 2 pertandingan awal. Kami akan berikan hasil yang maksimal untuk pertandingan ini, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju gak Indonesia main di JIS? Dan gimana pendapat kalian soal Struijk yang mulai menghilang dari Brisbane Roar? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.